Oke guys, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, kita kembali berjumpa di acara yang sangat-sangat kita tunggu, yakni Bincang Buku. Nah, kawan-kawan semuanya, Bincang Buku itu adalah agenda teman baca satu kali dalam 2 minggu, satu kali dalam 2 minggu, di mana kita berbicara soal buku yang telah kita baca atau barangkali yang sedang kita baca. Barangkali cerita-cerita tentang buku yang kita baca itu memantik kawan-kawan kita yang lain atau memberi insight baru bagi kawan-kawan kita. Nah, itulah tujuan dari agenda Bincang Buku kali ini. Nah, teman-teman, kita banyak kedatangan wajah-wajah baru nih, ya yang barangkali baru menapaki kakinya pertama kali di sini ya. Dan perlu kita sampaikan beberapa hal yang biasa kita lakukan di dalam Bincang Buku. Pertama, kita bisa membicarakan buku 1 atau 2 buku bisa ya. Tapi barangkali teman-teman bisa memanage waktu ya, meringkas apa yang teman-teman baca dan rasakan selama membaca buku itu. Artinya kita tidak mau membatasi sebenarnya, tapi barangkali karena kita banyak sekali nih akan memakan banyak waktu sekali kalau kita tidak meringkas apa yang kita baca dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, teman-teman, nanti kita barangkali akan tidak secara teratur begini, nanti bisa saling kalau ada yang mau duluan silakan duluan, tapi kalau tidak ada yang sama sekali angkat tangan, saya akan tunjuk satu-satu ya. Oke, barangkali hanya itu saja beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Tanpa perlu berpanjang kalam lagi, kita mulai Bincang Buku kali ini teman-teman. Tapi sebelum itu mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke guys. Oke, siapa yang mau memulai Bincang Buku? Siapa? Siba. Loh, saya moderatornya ini. Ayo kawan-kawan, siapa yang mau duluan? Pilih aja Kak Siba, pilih aja nggak apa-apa. Oke, kita pilih saja ya guys ya. Jeng jeng jeng. Enggak. Apa? Kak Aura, duluan biar kita dapat contoh nih dari Kak Aura. Oke, halo semuanya, selamat sore. Sore. Iya, perkenalkan nama saya Aura. Jadi saya ingin menceritakan buku yang akan saya baca sebenarnya, atau sudah saya baca di awal. Tapi ini sangat baru-baru saya baca di bagian halaman 1-3-nya saja. Tapi dengan tujuan, kan kita sedang ramainya demo ya nih. Ya. Nah, ada kekerasan yang dilakukan oleh aparat-aparat gitu. Ya. Nah, saya terpantik membaca buku terkait dengan itu. Oleh karena itu saya memilih buku Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat, karyanya Rieke Diah Pitaloka. Masya Allah. Saya tahunya dari Bang Ded sih di grup. Okay. Dan kebetulan saya memang banyak pertanyaan terkait dengan kekerasan yang terjadi selama demo dan yang dilakukan aparat, hingga apa sih kaitannya dengan kekuasaan. Nah, di buku ini tuh dijelaskan dijelaskan bahwa ternyata setelah pemerintahan Soeharto tumbang pada tahun 98 itu, Indonesia dan kekerasan tuh menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa ini. Mulai dari tidak cuma aparat negara yang menjadi pelaku, tapi masyarakat sipil pun dengan mempertaruhkan berbagai hal tuh ikut menjadi pelaku kekerasan. Nah, itu dijelaskan di buku ini. Lalu ada juga yang menjelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat itu bukanlah sebagai hal yang otonom, melainkan ada terkait pula dengan kekuasaan sistem yang saat ini gitu. Jadi harapannya ketika saya membaca buku ini, Kak, itu ditaruh minum. Harapannya ketika saya membaca buku ini menjawab pertanyaan-pertanyaan saya terkait dengan kekerasan yang kita alami sebagai masyarakat sipil di negara Indonesia ini. Itu
diskusi dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Aura. Penjelasannya sangat detail dan cukup memberikan kita gambaran ya tentang isi buku. Nah, itu sedikit bagaimana kita bisa menyampaikan isi buku seperti yang dicontohkan sama Kakak Aura ya, Kak Rinia. Oke, selanjutnya siapa yang mau bersedia menyampaikan bacaannya, guys? Bang Ziki, boleh berkenan? Yang lain dulu? Oke, siapa? Yang di samping Kakak Aura barangkali? Farhan? Ya udah. Saya udah ada sana padahal. Oke. harus geser gitu. Jadi saya akhir-akhir ini kemarin sih beberapa hari yang lalu tuh baru saja menamatkan buku Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan. Ini tuh adalah bukunya Eka yang kedua yang saya bacakan. Saya udah baca Cantik Terluka. Jadinya saya penasaran ingin membaca bukunya Eka selanjutnya. Dan karena sudah membaca Cantik Terluka, alhamdulillahnya saya jadi tidak kaget. Karena kan gaya bahasanya sangat-sangat frontal. Kalau kamu ingin tahu Sultan. Jadi di sini tuh sangat frontal. Jadi kayak di halaman 1 pun dia langsung bilang si Eka ini kayak hanya orang yang nggak bisa ngaceng yang bisa berkelahi tanpa akan mati. Sebrutal itu dia. Cuman kemarin kata Bang Ded kan kalau kita emang mau menilai bukunya Eka ini, kita harus kayak berada di ya udah di imajinasinya dia. Gitu. Kayak tidak bisa kita melihat buku ini dari luar gitu. Misalnya kita bandingin dengan bukunya Terelie. Kan orang nggak suka Terelie. Nah gitu. Jadi mungkin langsung aja saya ceritain. Oh kebetulan buku ini dia kayaknya karena saking bagusnya dia sudah difilmkan. Cuman saya belum nonton filmnya nanti. Sudah saya kemarin kayak searching gitu. Dan banyak yang bilang keren. Jadi di buku ini dia bercerita tentang ada tokohnya itu Ajo Kawir, dia yang impoten. Dia tidak bisa, itulah. Makanya kenapa kayaknya sampulnya burung misalnya. Nggak bisa burungnya berdiri. Iya, burungnya tidak bisa berdiri. Pokoknya dia impoten dan diceritakan kenapa dia bisa impoten gitu. Mungkin saya ceritain langsung garis besarnya. Kayak si Ajo Kawir ini dia punya sahabat namanya itu si Toke. Kayak beneran si Toke namanya. Terus si Toke ini kan mereka nih karena masih remaja ya, kayak masih rebel gitu. Jadi si Toke ini kayak dia pergi atas suruhan orang tuanya untuk mengantarkan makanan ke Rona Merah kalau nggak salah. Pokoknya dia itu orang ODGJ. Terus pas mengantarkan di sana, si Toke ini kayak dia ngintip gitu ke dalam ruangan dan dia ngelihat si Rona Merah ini kayak lagi mandi pas saat itu. Langsung dah dia merasakan gejolak itulah dewasa gitu. Berahi. Ya betul. Sebut saja. Apa perlu disamar-samarkan biar jelas. Ada anak kecil ini. Nah itu dia merasa berahi itu. Langsung. nice. Dapat ekspresimu. Nah terus kan karena si Toke ini dia sangat solid. Pokoknya si Toke dan Ajo Kawir ini dia benar-benar sesahabat itu. Diajalah si Ajo Kawir untuk melihat si Rona Merah ini. Karena emang mereka berdua ini kayak dia beberapa kali mengintip juga ada kayak kepala desa gitu. Dia mengintip kepala desa ini kan dia baru nikah nih. Terus dia intip dah mereka kayak pas malam pertama gitu. Bella. Iya, nggak tahu. Pokoknya gitu emang ceritanya. Ya. Lo udah baca juga? Oke, terus. Nah gitu. Terus mereka berdua nih datanglah dia ke rumah si Rona Merah ini. Terus pas dia ngintip, kebetulan pada saat itu saya tuh kayak mereka kayak lagi apes gitu. Ada 2 aparat. Pas di sini diceritain aparat kepolisian yang dia kesana, terus kayak dia melakukan kekerasan sama si Merah ini, kita sebut si Merah, dan dia memperkosa si Merah itu. Dan ternyata emang dari ceritanya ini kayak udah biasa gitu, jadi kayak udah rutin gitu. Dan Ajo Kawir ya sama si Toke yang melihat itu kan mereka jadi kayak jadi Saksi. Iya, dan kayak mungkin kayak mereka tuh menikmati gitu. Mereka tuh sampai menggambarkan kayak, ternyata barangnya si Merah ini lebih oke dari istrinya kepala desa gitu. Kayak mereka membandingkan, sampailah terjadi peristiwa yang membuat cerita ini ada gitu. Ternyata pas mereka lagi ngintip kayak kepleset gitu si Ajo Kawir, terus bunyi kan berisik, langsung lah si polisi itu ketahuan mereka kepergok dan dia ditarik ke dalam. Dan si Toke ini kan tadi saya bilang mereka bersahabat.
Ternyata kurang ajar, dia ditinggalin si Ajo Kawir. Kabur dia. Terus si Ajo Kawir dia dibawa ke dalam rumah dan dia dipaksa untuk melihat si polisi ini menyetubuhi si Merah. Dan itu dipaksa dalam paksaan sampai dia ditodongin pistol di kepalanya. Paksa dia menonton, pokoknya kamu nggak boleh merem gitu, harus nonton. Saking mungkin karena adrenalinnya yang saat itu dia sangat ketakutan. Terus si polisi ini kayak bilang, kenapa kamu suka kan kamu ngeliat ini, ayo dah kamu coba pakai dia. Terus pas dia udah dipaksa si Ajo Kawir ini, pokoknya pokoknya dia ditelanjangin, ternyata burungnya tidak berdiri. Ya, sejak saat itu dia impoten. Padahal sebelumnya dia diceritain kayak dia sering masturbasi dan lain-lain. Sejak saat itu dia impoten dan cerita itu mengalir dari sana, dia berjalan dari sana. Jadi kayak keseluruhan cerita ini menurut saya tidak jauh-jauh dari Ajo Kawir ini, dia berusaha untuk mengembalikan burungnya itu biar bisa berdiri dari impoten. Sampai dia mencoba kayak banyak hal gila. Salah satunya tuh kayak dia kayak ngulek cabai kayak geprek itu, terus di burungnya dia. Dan itu di semua sisi dia diceritain dengan detail sampai iya di semua sisi. Sampai kan itu kan lumayan sensitif ya harusnya kulitnya. Dan itu bener-bener kayak dia olesin sampai ternyata burungnya tidak berdiri. Jadinya dia kayak sangat tersiksa, dia sampai teriak-teriak. Pokoknya dia 3 hari itu tersiksa banget. Dia berendam di air es dan lain-lain. Dan bukan hanya itu, kayak banyak banget dia cobanya melakukan percobaan. Dan si Toke ini tadi saya bilang dia solid. Jadinya dia sampai dia itu tidak tenang gitu sampai si Ajo Kawir ini bisa berhenti impoten. Dan dia itu benar-benar kayak kepikiran banget si Toke ini. Sampai nanti di cerita ini si Toke itu dia akan kayak jomblo terus. Dia itu bilang sama Ajo Kawir karena emang belum ada yang cocok. Tapi ternyata alasannya itu kayak dia tuh bakal punya pacar setelah si Ajo Kawir ini dia berhenti impoten, saking solidnya. Terus dari sana kan banyak tuh konflik-konflik yang terjadi karena dia impoten nih. Terus salah satunya tuh kayak puncak awalnya itu si Ajo Kawir ini saking lelahnya dia mau memotong burungnya, kayak dia udah pakai kapak gitu, udah mau potong. Pas dia udah mau mengayunkan tangannya langsung diberhentiin sama si Toke. Terus mereka tuh kayak terlibat dalam kayak deep talk gitu. Kenapa sih kau buru-buru pengen burungmu itu tidak impoten, emangnya mau dipakai buat apa gitu. Terus dia tercerahkan, nah iya juga ya gitu, kan mau dipakai ngapain. Terus sampailah itu beberapa waktu kayak beberapa tahun dia tuh tenang karena dia merasa juga tidak perlu buru-buru gitu. Sampai ada masalah si Ajo Kawir ini dia jatuh cinta dan punya pacar. Pokoknya dia tuh jatuh cinta dan dia itu bertemu yang sama Iteng namanya ceweknya ini. Kayak kan si Ajo Kawir ini dia pada saat itu kayak jadi tukang pukul bayaran. Dia ini mau menyerang siapa namanya, pokoknya dia mau menyerang si A. Cuman si A ini dia memiliki pelindungnya itu si Iteng itu. Dan mereka berduel kayak sama-sama jatuh dan mereka jatuh cinta akhirnya. Terus dia pacaran dan pacarannya tuh kayak mereka tuh lumayan dewasa kan. Sampailah akhirnya sampai akhirnya kayak mereka tuh ingin kayak bersetubuh gitu. Cuman si Ajo Kawir ini menolak dia. Pas saat itu dia tidak berani untuk jujur sama si Iteng ini. Sampai akhirnya dia jujur dan dia tinggalin si Iteng ini. Kayak mereka tuh drama. Terus Iteng tuh dia lari pas saat hujan, dia nangis, dia merasa Ajo Kawir ini tidak mencintai dia. Sampai si Ajo Kawir ini dia stres, dia minum-minum karena dia cinta itu dia sebenarnya. Dan ini tuh diceritain Ajo Kawir tuh masih remaja di saat itu. Kalau nggak salah kayak umurnya 19 tahun. Di semua drama ini sebenarnya masih agak bocil gitu. Sampai akhirnya dia menikah lah sama si Iteng ini. Dia jujur kalau saya ini impoten dan Iteng itu dia ya udah menerima itu. Cuman tadi yang saya ceritain itu kan dia lumayan ringan sebenarnya peristiwanya, konfliknya oke, tapi dibalut sama tulisannya Eka yang sangat frontal gitu. Jadi lumayan mengelus dada bacanya ini. Ya, apalagi untuk adik-adik kecil jangan. Di sini tuh udah ada 21 plus, cuman dia di belakang. Biasanya nih kalau Eka nih kayak di Cantik Itu Luka juga 20 plus dan kecil banget, dia tidak terlihat. Saya pas pertama membelinya tidak melihat itu dan agak kaget saya.
Nah, di situ sih kayak ceritanya ini dia berputar di bagaimana caranya Ajo Kawir ini dia berusaha sampai absurd nanti dia nih, karena dia burungnya ini tidak bisa berdiri sampai dia menganggap burungnya ini sahabat. Dia berbicara dengan burungnya sampai kalau dia mau mengambil keputusan dia harus tanya burungnya dulu. Kayak misalkan dia mau berantem, gimana burung, kamu mau berantem enggak? Dia bilang. Terus burungnya kan nggak menjawab, ya, karena nggak bisa menjawab, jadinya nggak dia berantem. Karena gitu di sini mungkin saya ada apa sih? Iya. Sampai nanti kayak gimana ya? Pokoknya dia kayak meminta pendapat ke burungnya, kayak semua pendapat-pendapat yang krusial gitu. Kayak misalnya dia temennya tuh ada yang mau berantem dan lawannya itu sangar gitu. Cuman dia tidak mau bantu karena burungnya itu dia rasa tidak setuju gitu. Sangat absurd di sini. Cuman akhirnya mungkin ini spoiler sedikit. Akhirnya burungnya itu bangun. Karena ada kan dia ini jadinya supir truk, dia jadinya Ajo Kawir ini. Dan dia di sana bertemu kayak ada cewek gitu. Dan dia diceritain cewek ini dia jelek di sama si Eka. Pokoknya buruk rupa lah. Dan Ajo Kawir kan dia jauh banget sama si Iteng, istrinya tuh kayak cantik banget. Dan oh iya saya ada miss tadi. Dia ini akhirnya berpisah sama si Iteng karena si Iteng ini dia hamil. Dan itu bukan hamilannya Ajo Kawir karena kan dia import kan nggak bisa. Langsung dia kayak bilang, "Push, nanti kamu," gitu. Emang gitu dia di sini. Langsung dia pergi dari rumah. Dan langsung dia berpisah, si Ajo Kawir ini dia jadi supir truk. Dan di sana dia tadi saya bilang dia tuh kayak ada perempuan yang menyusup di truknya dia. Terus dia akhirnya diterima si perempuan tuh kayak jadi keneknya gitu. Dan si perempuan ini dia bilang kan dia kayak wajahnya jelek dan lain-lain. Cuman si Ajo Kawir ini dia kayak mimpi basah membayangkan si perempuan itu. Tapi di mimpi itu burungnya itu berdiri. Dan di real life tidak gitu. Jadi pas dia selesai mimpi basah emang kayak celananya itu basah. Cuman burungnya masih tertidur. Sampai suatu saat, suatu ketika dia kayak lagi beristirahat gitu di Pertamina. Terus pas dia lagi masuk ke dalam kamar, si cewek ini ikut juga. Dan ternyata burungnya berdiri. Dan mereka melakukan hal itu. Dan akhirnya pas keluar, si cewek ini tiba-tiba menghilang dia. Langsung kan Ajo Kawirnya bingung. Kemana sih itu? Kemana sih? Dia nyari-nyari, dia tanya ke orang-orang lain, tidak ada. Dan dia tunggu di sana tuh sampai beberapa hari dan tidak muncul-muncul juga. Dan akhirnya ternyata dia tuh sadar, ternyata si yang kemarin yang cewek jelek itu dia mirip sama si Rona Merah ini gitu. Maka itu si Rona Merah yang menjadi hantu dan bertanggung jawab kepada Ajo Kawir mungkin. Saya tidak tahu. Cuman pas endingnya akhirnya dia kembali ke istrinya si Iteng itu dengan si burung yang sudah berdiri gitu. Terus di sini kayak terakhirnya itu ada kalimat, "Burung, kau bangun, kau benar-benar bangun." "Iya Tuan, senang sekali aku bisa bangun dan sesemangat ini. Tolol, aku tak bisa memberimu apa-apa, istriku pergi dan tak tahu akan ditahan berapa lama kali ini. Ia membunuh 2 polisi. Aku akan bersabar menunggunya seperti kau bersabar menungguku bangun, Tuan. Bolehkah sementara menunggu aku tidur lagi?" Kurang ajar. Dia mau tidur lagi setelah selama itu dia kayak. Dan si 2 polisi yang dia bunuh ini, si Iteng ini adalah 2 polisi yang memaksa si Ajo Kawir itu untuk menonton. Sudah sih itu aja yang dari novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Thank you buat Farhan. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Penjelasan yang menarik bagaimana ya ini membuktikan bahwa Farhan memang suka baca-baca buku semacam ini. Tidak. Oh ya. Itu saya bikin buku yang lain. Oke. Bercanda ya. Memang enggak Farhan baik kok. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Terima kasih Farhan atas penjelasan karya Eka dan Seperti Dendam burung Rindu Hayal. Bukan burung. Asiba. Dari burung terus disebut tadi ingatnya burung terus ya. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka ya. Terima kasih. Selanjutnya Bang Ded, silakan. Ya, maaf teman-teman karena saya akan menyambut tamu kita gitu ya. Jadi aku mau duluan supaya adil semuanya ya dapat gitu. Nah, aku mau pakai gayanya Adit ya. Kalau mau bahas buku jangan udah kasih tahu gini dulu. Benar nggak sih? Ya. Jadi buku yang akan saya bahas ini sebenarnya buku puisi. Ada satu puisi yang sangat saya suka di dalam buku ini.
karena dia bilang puisi ini terinspirasi dari satu adegan di dalam sebuah film judulnya The Innocent Voices. Itu produksi 2004, Ajeng sudah lahir 2004. Sudah. 2004 itu bercerita, temanya sebetulnya perang saudara di El Salvador tahun 1980-an. Jadi 2004 baru difilmkan. Dan dia bercerita tentang perang tapi dari sudut pandang anak-anak. Namanya Safa. Nah, aku nggak akan cerita film itu, tapi adegan apa yang dimaksud oleh si pembuat puisi ini, si penyairnya. Katanya keren sih penyairnya, tapi nanti aku kasih tahu. Dia katanya ada adegan di mana tentara-tentara gerilya itu mereka menculik anak-anak untuk dilatih militer. Kayak gitu ya, gitu, dilatih militer. Tapi si Safa ini, si anak kecil ini, dia mendapat bocoran dari pamannya bahwa nanti akan ada tentara penculik. Jadi kamu itu kasih tahu teman-temanmu untuk sembunyi di atas atap. Kayak gitu kan, sembunyi di atas atap. Supaya kamu selamat, dan itu selalu begitu setiap hari. Si si Safa ini setiap kali dapat kode dari pamannya, dia langsung ngajak teman-temannya, ayo sembunyi di atap. Tapi walaupun sebagian ada yang tertangkap gitu, tapi curiga. Kayak gitu, selalu curiga. Yang menarik adalah ada bagian katanya di mana ketika tentara itu curiga dan menjaga sepanjang hari sampai menjelang malam, sehingga anak-anak itu juga harus sembunyi sepanjang malam di atap. Dan disitulah ada adegan yang menarik, anak-anak ini menyaksikan bintang-bintang kayak gitu. Akhirnya puisinya kayak gini. Aku baca dulu, maaf agak lama. Ini dia. Mana halamannya ya? Sorry agak lama ya. Ini, bacain ya. Seusai perang, kita akan menghitung bintang. Seusai perang, kita akan menghitung bintang, memetik gitar, nyanyikan lagu paling riang. Di atap rumah kita, tempat anak-anak sembunyi dari serbuan penculikan tentara. Ceritakan tentang perang kita, tentang musuh-musuh kita yang lucu. Menjadikan batang daun pisang sebagai senjata yang garang, yang peluru-pelurunya adalah tiruan dor-dor dari mulut sendiri. Lalu kita mendengar kisah perang dari buku cerita, tentang rumah-rumah yang hancur, orang-orang yang terkubur, harapan-harapan yang lebur. Kita memainkan kembali sandiwara itu di belakang kebun, saling memburu dan membunuh tanpa jatuh haru, hanya menangis ketika kaki tersandung batu atau panggilan pulang dari ibu. Seusai perang, kita akan menghitung bintang, memintanya berkisah tentang perang, atau mendengar lagu kita sehabis bermain di belakang kebun. Makassar 2007. Dan itu dari buku judulnya Seusai Perang Kita Akan Menghitung Bintang, yang ditulis oleh penyair namanya Dedi Ahmad Hermansyah. Memang tadi bukan hanya penyair ya, tapi aktivis 2000-an ya. Ya. Oke guys, kita lanjut ya. Tadi udah Bang Ded mengulas sedikit soal kumpulan puisi. Kita akan menghitung bintang seusai perang ya. Karya Dedi. siapa? Dedi Ahmad. Oh, Dedi Ahmad Hermansyah, oke. Beliau sendiri. Oke, selanjutnya kita minta kawan di samping saya, silakan. Tidak ada penolakan ya. Ih. Silakan. Tadi udah ditolak 2 kali. Saya udah sering ditolak, saya jangan ditolak. Saya sedikit yang mau saya sampaikan mengenai buku yang sedang saya baca. Kebetulan buku ini baru saya baca, baru beberapa halaman teman-teman. Tapi spoiler sedikit. Diem dulu, Farhan baru getok. sorry maaf, bukan sarkas ya. Yang pertama, bukan yang kedua sih. Maaf. Judul bukunya itu Para Pelacurku yang Sendu. Terus awalnya itu ketika saya baca di pertengahan kayak kok nggak masuk gitu. Itu padahal masih di awal, tapi di pertengahan kayak kok nggak masuk, dan jadinya saya baca ulang, dan ternyata ini menceritakan tentang seorang laki-laki. Karena judulnya Para Pelacurku yang Sendu, tak kira cewek, dan ternyata ini adalah
cerita dari tokoh seorang laki-laki, dan yang bikin kaget itu adalah tokoh laki-laki ini berusia 90 tahun dan belum menikah. Tapi di halaman keberapa mungkin saya baca di sana itu dia mentertawakan sekumpulan laki-laki yang ke psikolog dengan keluhan apa ya? Saya lupa keluhannya apa, tapi intinya dia menertawakan laki-laki ini yang lebih muda 10 tahun dari dia. Sekitar 80 tahun umur laki-laki yang dia tertawakan yang waktu itu pergi ke psikolog. Karena kalau nggak salah apa ya, saya lupa ingat. Kayaknya bukan lupa ingat, beneran lupa. Beneran lupa apa yang dikeluhkan oleh para lelaki yang berusia 80 tahun sehingga dia pergi ke psikolog. Intinya kayaknya kalau nggak salah mungkin dia kok sampai umur 80 dia belum nikah gitu. Tapi sayangnya saya cuma bisa cerita sampai sana sih, karena memang cuma sampai sana bacaan saya, teman-teman. Terima kasih. Thank you. Kayaknya penyampaian seperti itu memantik kita untuk penasaran ya jadinya ya. Pengen tahu ini apa ceritanya sebenarnya. Oke, tapi terima kasih Kakak siapa? Ismi. Ya, oke, Kak Ismi, sorry. Namanya bapak-bapak. Ya, silakan. Iya ya Bapak. Silakan dulu Kak Enggar ya. Oke. Lebih cantik dariku. Bukan, lebih putih dariku. Oh, Oke. Enggak gitu. Enggak gitu. Oke, aku lagi baca Lebih Putih Dariku karya Dido Michelson. Jadi selama karena ini pertama kalinya aku baca bukunya Dido, dan aku kayak langsung suka banget sama bukunya dia. Pertama kali aku baca ini nih, aku kayak ngerasa jadi sebelum tokoh utama dari novel ini nih namanya Piranti. Aku sedikit ceritain latar belakangnya Piranti ya. Piranti ini ternyata dia tinggal bersama ibunya di keraton. Di keraton ya, jadi abdi dalam ya kalau di keraton itu. Terus setelah itu ternyata dia ini diketahui kalau dia adalah anak dari bupati sebenarnya, tapi tidak dianggap gitu. Jadinya ya udah dia tetap jadi abdi dalam sama ibunya gitu. Terus mungkin karena kehidupan di keraton itu banyak rules-nya ya. Jadi dia tuh mendamba-dambakan tentang kebebasan gitu. Dan dia tuh mau tau nggak? Ini agak sedikit agak sedikit aneh. Kayak gimana dia mendamba-dambakan kebebasannya itu. Dia bilang saya nggak apa-apa gitu, jadi gundik dari orang Belanda asalkan saya bebas gitu. Karena kenapa dia mendamba-dambakan kehidupan orang-orang Belanda itu? Karena dia itu suka keluar keraton kan untuk membeli kain untuk dibatik gitu sama ibunya. Jadi dia tuh kayak ngelihat banyak orang Belanda yang berlalu lalang di sana. Jadi dia mikirnya sesederhana, mereka ternyata kehidupan di luar keraton tuh sebebas ini ya gitu. Jadi dia tuh kayak mendamba-dambakan kehidupan yang di luar keraton yang tidak ada rules gitu. Jadi dia itu akhirnya setelah penampilan narinya dia itu ketemulah sama orang Belanda namanya Ardian ya? Bentar. Arnold Ardian Rudolf namanya. Ardian Rudolf. Iya, Ardian Rudolf itu. Oh, itu bosnya. Iya, Ardian Rudolf itu. Terus kayak ya udah dia tuh kayak pengen deketin gitu. Itu sih aku baru baca sampai sana karena aku masih baca gitu. Dan aku merasa tokoh Piranti ini dia itu menggambarkan kayak gimana aku ketika muda, maksudnya masih remaja gitu. Bukan maksudnya muda, enggak gitu. Maksudnya ketika aku masih remaja yang mana aku kayak masih berapi-api gitu, kayak mendambakan sebuah kebebasan, kayak gimana sih dunia luar itu bekerja gitu. Kayak apakah sesuai dengan bayanganku gitu. Tapi ketika aku sudah dewasa, aku malah mikir
kebebasan yang sebenarnya aku mau itu bukan kebebasan untuk yaitu kayak gimana sih dunia itu bekerja dan apa sih kayak gimana ya saya jelasinnya kayak kebebasan yang kayak nggak ada aturan gitu. Tapi ketika saya sudah umur sekarang, saya ternyata kebebasan yang saya mau itu adalah kedamaian dalam diri saya gitu. Bukan kebebasan yang seperti saya impikan ketika saya masih remaja. Seperti itu sih. Thank you. Oh iya, Taigan. Wow, lebih putih dariku ya. Itu latar tahun berapa kayaknya? berapa nih? Berapa? 1910 kan? Oh, oke, berarti Enggak, ya 1910. pra kemerdekaan lah Iya, ya. Oke, menarik buku. Buku itu salah satu buku yang sangat diincar oleh teman baca saat itu. Kita sampai nyari di mana-mana ya Bang Zik ya. Karena sulit sekali untuk ditemukan. Dan Mahal ya, dan mahal sekali. karena dia jarang jual. Oke, siapa yang mau bersedia untuk selanjutnya, kawan-kawan? Siapa? Siapa yang tidak sabar? Kakak, semua? Mau? Boleh, santai aja. Ini. Oh iya. Geser guys. Ayo Ripan, sini Ripan. Ini Pak. Oke, silakan. Perkenalkan diri ya sama buku apa. Oke, nggak ada suaranya. Udah langsung sambung. Halo, selamat. Bisa sana sedikit ya. Nah, sana sedikit. Wih, rame banget kita ini. Ya guys. Silakan. Oke, halo, selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Alfi, AFI. Ya, jadi baru pertama kali kesini sama teman saya. BTW ada rules gitu nggak ya? Kayak berapa menit atau ada apa gitu? Atau bebas? Seringkas mungkin lah. Seringkas mungkin, oke. Jadi sore ini buku yang saya bawakan adalah yang benar-benar baru banget dibaca, Argumen Kesetaraan Gender. Wow. Oke, jangan wow dulu. Emang orang-orang yang lihat buku ini tuh pasti bakal kayak berat banget nih orang bacaannya. Tapi sebenarnya ini tuh adalah penelitian dari Prof. Nasaruddin Umar yang adalah Menteri Agama saat ini. Jadi penelitian ini, TMI dikit ya, penelitian ini udah lama dan emang dijadiin buku. Kenapa aku tertarik sama buku ini? Awalnya temanku yang rekomendasiin. Nah jadi setelah aku baca, bener-bener baru dikit sih ini bacaannya. Tapi ternyata beliau tuh menjelaskan gender itu nggak cuma perspektif Islam banget doang. Jadi di dalamnya juga beliau mencantumkan, memaparkan teori-teori gender lainnya kayak teori konflik, teori feminis, teori fungsionalis dan sebagainya. Dan itu yang membuatku kayak, oh ini bahkan orang yang baru menyelam ke dalam dunia gender equality pun bisa langsung paham sama apa yang disampaikan. Nah, jadi sekali lagi judulnya itu Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Quran. Dan emang di dalam buku ini pun nggak yang Islam banget, tapi beliau menjelaskannya benar-benar secara balance. Jadi kita bisa banget ngelihat entah itu perspektif dari feminis yang kontemporer ataupun dari feminis yang Islam. Dan itu aja sih sebenarnya. Cuma terakhir, dan yang bikin aku tertarik banget sama buku ini adalah karena aku sering banget dapat pertanyaan dari teman-temanku, kira-kira Islam itu feminis nggak sih? Nah, sebenarnya ya kita semua tahu jawabannya, tentu saja tidak. Tapi aku kayak pengen memperkuat argumen yang benar-benar ngegambarin bagaimana sih Islam itu, ketidakfeminisan dari Islam itu. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you Kak Afi ya. Iya, Oke, Alfi. geser aja sebelah sana langsung kakak siapa? Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mauren. Halo Moren. Halo. Sama kayak Afi, baru pertama kali juga datang kemari. Dan hari ini saya bawa buku, salah satu bukunya Keigo Higashino, judulnya Malis.
ini tentang catatan pembunuhan sang novelis. Jadi diceritakan itu adalah ada salah satu penulis terkenal yang tiba-tiba ditemukan meninggal dunia di rumahnya dan yang pertama kali menemukannya itu adalah sahabatnya sendiri. Jadi namanya tuh Nonoguchi. Yang meninggal penulisnya namanya Hidaka. Nah, jadi karena Nonoguchi yang pertama kali menemukan jenazahnya Hidaka ini, jadi dialah yang paling sering berurusan dengan detektif Kaga di sini. Jadi menarik sih bukunya karena di sini tuh dia dual POV ya. Jadi ada POV dari detektif Kaga sendiri dan ada POV dari Nonoguchi Osamu. Di mana POV dari mereka itu selama rentang kejadian dari Bisa geser, guys. Bisa ke sana nggak, guys? Sedikit. Nah. Halo teman-teman, halo semuanya. Halo, Bang Alwi. Di sini ada Intel nggak? Hai, Bang. mahasiswa suka Intel. Waduh. Intel berapa? Ini, Bang. Boleh. Ayo sini, Bang. Ini biar pakai karpet, Bang. Lanjut aja ya, aku dengerin ya. Oh, yo, gabung lah. Boleh. Oke, silakan tadi siapa Kak? Mauren. Kak Maura. Gas Kak Maura. Mauren. Oren. Ya, sorry. Kak Mauren, silakan. Oke, jadi ini sih dibahas gimana perspektif dari Nonoguchi Osamu, terus sama detektif Kaga yang bisa dibilang tuh berkebalikan gitu. Jadi nanti di akhir baru deh kita tahu siapa pembunuh sebenarnya gitu. Menarik banget. Dan spoiler. Oke. Pokoknya itu sih yang bikin menarik karena mereka sama-sama penulis, dua sahabat yang sama-sama penulis. Terus Nonoguchi ini sejak awal tuh langsung nawarin gitu ke detektif Kaga buat bikin catatan, semacam catatan atau dokumentasi ya gimana kejadian di hari itu dan gimana hubungan dia sama Hidaka yang setelah diselidiki sama detektif Kaga itu malah yang terjadi itu yang sebaliknya gitu. Jadi plot twistnya di situ sih. Thank you Kak Mauren. Bacaannya. Oke, siapa lagi yang mau melanjutkan? Kawan di sebelah. Langsung Ziki, Bang Ziki, silakan. Saya nih. Yoi. Oke, sebelumnya halo. Halo. Jadi buku yang sedang saya baca ini judulnya Merusak Bumi dari Meja Makan. Wow. Nah, jadi ini kumpulan esai dari M. Faizi. Kesan pertama baca buku ini pertama gini. Ternyata esai itu penulisan kreatif yang kadang di benak kita kan kadang-kadang esai itu kayak akademis kayak gitu kan. Sebenarnya esai itu sesantai ini sih caranya dia nulis gitu. Nah, yang menarik dari buku ini juga karena penulisannya santai dan bahasanya enak juga kita baca. Jadi kita bacanya seperti ngobrol gitu. Terus tentang muatannya gitu ya, merusak bumi dari meja makan. Kadang kita sadari atau tidak kita sadari ini tentang kebiasaan kita gitu, gimana melihat makanan itu karena sampah makanan itu jauh lebih banyak ketimbang sampah plastik dan lain-lain. Nah, seandainya sampah-sampah itu dikumpulkan, mungkin bisa ngasih makan banyak orang gitu. Mungkin bisa pengganti MBG. Jangan ya Mbak laku Mbak. Sans. Masih jam 5 loh, Bang. Bapak ini. Silakan lanjut. Nah, terus ada yang menarik juga dari esai ini, gimana kita gini, ketika kita punya uang, ketika kita bisa beli makanan, kadang-kadang di benak kita itu kita bisa melakukan pemubaziran. Nah, jadi mungkin karena saya baru baca buku ini, karena di depan saya banyak makanan ini kan. Terus ada air putih. Di sini juga ada dibahas tentang air kemasan gitu. Ya. Jadi di sini banyak air kemasan. Jadi
saya harap ini semua airnya habis diminum gitu, jangan sampai tersisa gitu. Jadi Habisin. kalau ada sisanya nanti ada hukumannya gitu. Insyaallah. Hukumannya nanti dilindas. Udah. Oke, thank you. Mungkin itu aja sih Ya. perspektif dari buku ini, mengajak kita melihat, maksudnya membaca buku melihat makanan itu lebih, maksud kita bisa memulai mencintai lingkungan itu dari cara kita makan di meja makan. Itu aja sih, terima kasih. Thank you Bang Zik. Oke, Aku kita nambahin boleh nggak? Oh, boleh. Nah, guys. kadang kita itu Ini. suka vokal ya masalah, kurangi sampah plastik gitu. Tapi ternyata kalau kalian cek data dari Kementerian Lingkungan Hidup, teman-teman, presentase sampah terbanyak itu adalah sampah organik, utamanya adalah sisa makanan gitu. Ya padahal itu kan paling simpel gitu kan. Kita ngambil secukupnya aja gitu. Nah, terus terkait plastik tuh orang yang paling ngeselin adalah minum kayak gini terus sisanya segini gitu. Kayak, gitu loh. Kok kenapa nggak habisin gitu loh. Karena ini tuh bisa dijual, dan kalau misal kita mau ngebuang sisanya kan ini udah gupak itu bahasa ini sudah kena mulut kita kan kotor kan, mau dibuang gitu kan. Iya. Jadi please ini bisa dijual, nanti dipisahin sedotannya, dibuang terus dikumpulin, ini masih bisa di recycle. Tapi habisin dulu airnya kan. Kalau enggak dilindes nanti. Oke, thank you Bang Alwi. Lanjut ke sampingnya. Silakan. Oke, thank you Kak. Sebelumnya selamat sore teman-teman. Sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik. Ya. Saya juga baru pertama juga join ini gitu. Terus saya mau menceritakan salah satu buku yang saya baca hari ini atau akhir-akhir ini gitu. Mungkin teman-teman sudah baca semuanya kayak gitu, karena buku ini mungkin sudah lewat berandanya teman-teman kayak gitu. Dan sebenarnya buku ini belum saya tahu banyak kayak gitu, karena ternyata relate dengan tema-tema yang saya sukai kayak gitu. Dimana saya suka buku yang dia tuh temanya itu enggak yang normatif bacaannya. Jadi emang benar vulgar dan lebih ke teknis lah, operasional ataupun enggak normatif bacaannya gitu. Salah satunya buku ini. Nah, buku ini tuh awalnya di prolognya itu menceritakan tentang banyak tokoh kayak gitu. Tapi setelah dibaca di bagian-bagian selanjutnya, dari sisi Tergelap Surga ini menceritakan berbagai tokoh yang notabene itu punya ceritanya masing-masing. Saya belum baca sampai akhir, tapi baru sampai setengah saya membaca, ternyata saya dapat menyimpulkan kebaikan dan kejahatan itu menjadi hal yang sifatnya itu relatif seperti itu. Apa yang dinilai di sini, misalnya ada namanya dia itu Juleha. Juleha itu adalah seorang LC, kemudian pelacur yang notabene dia juga punya anak kayak gitu, yang entah dia anaknya dari pelanggannya siapa kayak gitu, tapi dia tetap selalu konsisten dengan LC-nya karena dia harus menghidupi seorang anak kayak itu, yang entah dia tidak tahu bapaknya siapa dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kemudian ada seorang begal, ada seorang preman di sini juga diceritakan seperti itu, dan notabene mereka kenapa melakukan hal-hal seperti itu, ternyata ada hal baik yang mereka selalu hidupi kayak itu untuk menghidupi keluarganya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebelumnya saya juga membaca buku kayak Perempuan di Titik Nol, terus kemudian Tuhan Izinkan Saya Menjadi Pelacur seperti itu, kemudian ditutup dengan buku ini. Jadi membuat saya cukup kompleks kayak gitu bacaan-bacaan seperti itu, tapi bagi saya sangat relate dengan kehidupan yang notabene kita nggak jauh-jauh dari hal tersebut kayak gitu. Thank you. Ya. Bang Taufik ya, thank you Bang Taufik. Silakan, mungkin sampingnya Bang Dana. Ya, disclaimer dulu. Maaf karena saya yang bawa air gelasan, jadi saya turut menyumbang sampah. Mulanya sempat berpikir untuk mau bawa snack, cuma karena saya mikir air itu pasti tidak ada yang bawa dan jauh lebih orang butuhkan, jadi lebih sehat, ya tak beli air. Mantap. Cuma ya itu memang tadi agak sempat gitu. Ya intermezzo sedikit. Kalau dibilang buku apa yang saya baca dalam waktu dekat ini, mungkin yang udah lama dan paling berkesan aja ya, maaf banget. Itu adalah Animal Farm dari George Orwell, kalau udah gitu ya penyebutan.
Harus diginiin ya. Di sini ada maksudnya di negara ini kan? Itu kalau ndak ada di negara ini bahaya berarti. Oke, jadi lanjut untuk kenapa itu menurut saya paling berkesan dan juga merasa paling menginfluence saya sendiri, saya secara pribadi, karena menurut saya tulisan George Orwell pada buku Animal Farm itu dari pertama kali dia tulis itu sampai hari ini itu adalah tulisan yang menurut saya secara pribadi akan selalu relate. Kenapa? Karena pada buku Animal Farm itu sendiri penggambaran tokohnya itu unik sekali. George Orwell itu menggambarkan dengan bentuk satir di mana bahwasalnya seekor babi Napoleon yang bermimpi bahwasalnya akan sebuah kemerdekaan dan kemegahan sehingga akan menggulingkan suatu rezim yang kemudian ternyata berhasil dia lakukan. Pada akhirnya sama saja, si Napoleon jatuhnya malah terbuai dengan sifat-sifat yang bahkan itu kalau di bahasanya George Orwell itu hewan itu merasa manusia itu lebih rendah. Tapi pada akhirnya di akhir cerita babi-babi itu ngerasa kalau ternyata hewan menjadi babi. Kayak sifatnya itu malah jadi kayak babi. Terus mungkin yang paling bisa relate di sekarang terus bagusnya itu adalah ya karena dia melintasi tetap sampai banyak zaman dan tetap sampai ada di filmin George Orwell 2+2 sama 2 tambah 2 sama dengan 5 kalau nggak salah. Itu saking gininya. Mungkin itu aja sih. Selebihnya mungkin saya kurang baik dalam bermonolog. Terima kasih semua. Thank you Bang Dana. Menarik. Ya, enggak usah di pinggir lagi langsung. Dia enggak. Oh enggak ya. Oke, Sariawan. Saya. Oke, lanjut. Oke. Selamat sore teman-teman Sore. semua. Perkenalkan nama saya Laila. Laila. Bukan yang itu. Oke, jadi sebenarnya saya kesini tuh saya bawa buku yang sudah saya baca. Buku ini karya Haruki Murakami, salah satu karya Haruki Murakami. Ada 3 jilid, tapi 3-tiganya sudah saya baca. Yang saya bawa itu jilid 2. Oke, kenapa saya bawa jilid 2? Karena jilid 2 ini adalah kayak dia ini jilid pertamanya itu dia menceritakan tentang kisah Aomame dan Tengo. Iya, Aomame dan Tengo yang dimana di sini mereka Haruki Murakami menceritakan dengan 2 sudut pandang Aomame dan Tengo. Nah, di jilid 1 ini padahal mereka itu merupakan teman dulu waktu SD. Tapi diceritakan di buku yang jilid 1-nya itu mereka tidak berhubungan gitu. Mereka membawa sudut pandang masing-masing, cerita dari Tengo, cerita dari Aomame di jilid 1. Kemudian di jilid 2 ini kenapa saya bawa jilid 2? Karena ada spoiler untuk ke jilid 3-nya. Jilid 1 itu semuanya adalah pertanyaan atau teka-teki. Tidak ada jawaban, tidak ada kesinambungan antara Aomame dan Tengo ini diceritakan di jilid 1. Kemudian di jilid 2 ini dia menceritakan spill dikit lah tentang kehidupan Tengo dan Aomame masa lalu. Nah, di sini mereka ternyata terikat. Tengo dan Aomame ini tuh mereka teman dulu waktu SD, mereka teman kelas. Si Tengo ini dia seorang anak dari tukang penagih iuran NHK, kayak channel TV gitu. Kalau nggak salah ya, soalnya saya udah lama baca ini.
Kemudian si Aomame ini anak dari keluarga yang kayak Sekte iya kuat. mengikut orang tuanya ngikut sekte. Orang tua si Aomame ini ngikut sekte yang bener-bener kental banget, bener-bener kuat banget. Jadi si Aomame ini ngerasa kayak di seluruh elemen kehidupannya itu ada rules, kayak dia harus ngikutin sekte itu, tapi dia ngerasa kayak ngapain sih gue harus ngikut ini gitu. Gue nggak ngerasa, dia nggak ngerasa nggak relate gitu dengan kehidupan sekte itu. Jadi di umur berapa ya, kalau nggak salah itu sekitar kelas 6 SD dia itu keluar dari keluarganya, dia kabur gitu dari keluarganya. Akhirnya dia benar-benar terpisah dari keluarganya untuk hidup sendiri gitu. Kalau nggak salah dia hidupnya di panti ya waktu itu ya. Soalnya kayak abangnya udah pernah baca. Udah pembaca sejati dia. Iya. Jadi si Aomame itu keluar dari sekte itu, terus dewasanya itu dia jadi instruktur kayak di kebugaran gitu, kesehatan fisik. Terus dia plot twistnya jadi pembunuh bayaran untuk hanya untuk laki-laki yang sering melecehkan perempuan atau yang melakukan KDRT. Di sini ada dia diceritakan pernah membunuh seorang laki-laki yang melakukan KDRT. Terus caranya dia membunuh itu menarik gitu. Dia ada alat kayak suntikan gitu. Terus nggak tahu di alat itu kandungan disuntikan itu nggak tahu gitu loh apa. Terus dia kayak nyuntiknya di sini di belakangnya itu. Entah di bagian mana, tapi dia tahu teksturnya, dia tahu rasanya. Kalau ini dia tempatnya, kita bakalan masukin suntikan itu. Oke. Kayak gitu. Jadi dia ini ada kayak bos ibu-ibu. Nah, ibu-ibu inilah tempatnya dia bernaung gitu. Ibu ini yang nyuruh dia melakukan hal itu gitu. Terus ada namanya Puka Eri. Nah, di buku ini Puka Eri itu kayak semacam, menurut saya ya, kayak semacam sesuatu yang mengganggu, tapi justru dia yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, atau dia yang menjadi intisari dari cerita ini gitu loh. Ya. Dia yang menjadi penghubung Aomame dan Tengu ini akhirnya bersatu. Oke, terlalu banyak sebenarnya teman-teman karena 3 jilid. Jadi endingnya itu mereka akhirnya Aomame sama Tengu ini akhirnya bersatu. Oh ya, spoiler. sorry. Tapi akhirnya dia bersatu. Kemudian dia kembali ke dunia. Oh sebenarnya ya lupa tadi. 1Q84 ini adalah dunia yang kayak cermin gitu. Apa sih? Distopia, lebih ke dunia distopia. Iya, kayak sebenarnya dia ada momen di mana dia sadar bahwa dunia yang tempatnya dia sekarang ini bukan dunia yang sebelumnya gitu, yang normalnya dia tahu gitu. Ada momen di mana dia tahu akhirnya itu ketika dia ngelihat polisi Jepang. Waktu itu dia bawa senjata yang senjatanya itu serinya beda gitu dari yang dia tahu sebelumnya. Dia lihat kan ada pas dia momennya dia, saya ceritain momennya dia masuk ke dalam dunia 1Q84 ini. Waktu itu di Jepang keadaan jalan itu lagi macet. Nah, dia buru-buru, dia ada misi mau bunuh si laki-laki yang tadi saya ceritakan itu, yang dia melakukan KDRT itu. Dia mau bunuh si laki-laki ini, tapi karena dia ngejar waktu kan, karena macet. Terus dikasih tahu sama sopir taksi itu, Mbak, kalau misalkan Mbak buru-buru banget nih, Mbak, nanti di situ ada di sebelah kiri jalan, atau kalau nggak salah atau sebelah kanan jalan itu ada tangga darurat gitu, untuk ke jalur yang si Mbak ini mau, si Aomame ini mau. Jadi dia
akhirnya ngikutin kata si sopir ini, dia turunlah ke ke tangga itu. Nah akhirnya di di ujung tangga itu, setelah dia keluar dari dari tangga darurat itu kan kayak ada ruangan, terus dia keluar, di situ dunianya udah berubah. Sebelumnya udah diingetin sama sopir ini, kalau kamu kalau nggak salah ya, maaf sebelumnya saya lupa gimana detailnya, tapi gini, kalau misalkan kamu berani buat ini, nanti kamu jangan heran kenapa dunia kamu bakalan kayak berubah gitu, dia bilang. Nah kayak gitu, terus itu aja sih mungkin. Oke, Soalnya thank dia you. banyak banget pertanyaan teka-teki dan jawabannya menarik sih menurut saya. Recommended. Terima kasih. Salah satu karya Eka yang cukup menarik untuk dibaca sama Haruki Murakami. Haruki. siapa saya bilang tadi? Haruki ingat ini ya. Saya selalu ingat burung itu. Ya, Haruki Murakami yang cukup menarik untuk dibahas. Dia terinspirasi dari 1984 karya Orwell. Iya. Yang cukup absurd ya dunianya ya. Iya. Wah, itu saya baca buku Murakami itu shocknya minta ampun, karena adegan-adegan seks Iya. itu seperti adegan lari-larian begitu, yang biasa aja, sans saja. Iya. Bagi saya nggak biasa. Ya, menarik. Tapi ini recommended untuk teman-teman dibaca ya. Terima kasih Kak siapa? Laila. Kak Laila. Iya. Laila Ischodori. Iya. Oh. Oke, selanjutnya silakan Kakak Sambil. Selamat sore teman-teman. Sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia. Dan ini pertama kalinya saya kesini. Dan mohon maaf sebelumnya saya belum ada bawa buku karena dari pagi sampai asar tadi masih ada kegiatan. Jadi mungkin saya bakal sharing yang terakhir saya baca aja. Oke, buku yang terakhir saya baca itu salah satu karyanya Terelie, yaitu Sesuk. Sesuk. Iya, Sesuk. Dan first impression saya itu kayaknya ini buku horor gitu. Nah, dan kayaknya semua orang sebelum baca itu ngiranya horor. Soalnya dari covernya juga gitu. Tapi ternyata ada plot twist yang benar-benar nggak kita duga di sana gitu. Nah, jadi Sesuk ini menceritakan permasalahan sebuah keluarga yang dimana ada ayah dan ibu dan ketiga anaknya. Dan di sini sudut pandang yang dipakai itu dari si anak pertama. Dimana si anak pertamanya ini masih SD dan anak keduanya itu udah sekitar umur 5 tahun dan anak yang terakhir itu umur 2 tahun. Nah, ibu dan bapaknya ini sama-sama sibuk. Ibunya itu aktris dan bapaknya itu punya perusahaan pendistribusian mesin-mesin gitu. Jadi keduanya sangat sibuk sehingga jarang punya waktu buat keluarganya ini. Dan awal mula cerita ini di sana ada suatu peristiwa di mana waktu itu kan saat kedua orang tuanya ini sibuk, si anak terakhir itu yang masih umur 2 tahun biasa dijaga sama kakak pertamanya yang masih SD kelas 6. Tapi waktu itu si kakaknya ini masih sekolah dan kebetulan ibunya lagi nggak sibuk syuting, dia ada di rumah. Tapi saat itu ibu sama anak terakhir itu yang umur 2 tahun ada di lantai 2 dan ibunya ini nggak perhatiin anaknya. Ibunya itu sibuk pegang HP dan ternyata anak terakhir ini lagi manjat pembatas di lantai 2 itu. Dan ibunya baru ngelihat anaknya itu pas anaknya udah mau jatuh. Dan akhirnya anaknya jatuh. Tapi di saat secara kebetulan ada bibi pembantu di rumah itu yang lewat bawa keranjang yang isinya pakaian. Jadi anaknya itu jatuh di sana. Wow. Nah, tapi karena hal itu ibunya jadi menyalahkan diri karena memang kelalaiannya lah gitu. Jadi setelah kejadian itu tetangganya sampai menggemparkan sekitar kan jadinya, dan ibunya jadi merasa bersalah dan sehingga keluarga itu memutuskan untuk pindah ke perkampungan dan meninggalkan kesibukan mereka di sana supaya bisa lebih fokus ke anak-anaknya. Dan singkat cerita, mereka akhirnya pindah ke perkampungan itu dan di sanalah sebenarnya perkampungan ini mereka pernah ke sana waktu liburan. Jadi mereka udah punya rumah di sana dan akhirnya pindah lagi ke sana gitu. Perkampungan itu jauh dari tempat tinggal mereka di kota
Dan setelah mereka ke sana, kedua orang tua ini benar-benar memutuskan untuk fokus ke anaknya. Tapi ternyata setelah beberapa pas baru pindah itu mereka emang fokus ke anak-anaknya. Tapi ternyata beberapa lama dari mereka pindah, mereka balik lagi sibuk. Jadi anak keduanya itu yang masih, kalau anak pertamanya itu dia nggak terlalu permasalahkan kesibukan orang tuanya. Tapi anak keduanya itu kan masih masa-masa, kan dia umur 5 tahun, jadi kayak sedang mau main terus kayak mau diperhatiin orang tuanya gitu. Jadi dia ngerasa lumayan membenci orang tuanya karena nggak pernah punya waktu buat dia. Dan secara kebetulan setelah keluarga ini pindah ke perkampungan itu banyak anomali yang terjadi. Kayak tiba-tiba hewan-hewan banyak yang mati. Terus kayak di setiap kejadian itu ada warga yang ngelihat anak kecil yang mirip sama anak kedua itu. Jadi warga ini menyambungkan kejadian-kejadian aneh itu sama si anak kedua. Jadi kayak pasti nih gara-gara si anak ini makanya kejadian kayak gini gitu. Padahal kejadian-kejadian itu bisa dijelaskan secara ilmiah kalau dilihat dari plot twistnya gitu. Nah intinya di sana itu warga-warga sana kan masih percaya hal mistis. Makanya dia mengira sebelumnya dia mengira itu karena hantu. Tapi karena anak yang dilihat itu mirip sama anak kedua itu, jadi mereka mengiranya si anak itu yang ngelakuin kejadian-kejadian aneh itu. Sampai puncaknya ada satu keluarga yang meninggal. Satu keluarga itu, satu rumah itu tersambar petir dan ada 4 orang di rumah itu yang meninggal. Dan lagi-lagi disangkut pautin sama anak itu. Hingga pada akhirnya warga ini marah dan mereka beramai-ramai mau bakar rumah keluarga itu. Nah di sana si anak pertama ini sebelumnya kan karena banyak yang menyalahkan anak kedua itu, jadi orang tuanya mendatangkan dokter. Nah dokter ini namanya dokter sesuk. Iya, nah ternyata plot twist-nya ada di sini. Dokter itu datang dari masa depan. Wow. Spoiler berarti ini spoiler ya. Ngeri. Iya, plot twist-nya di sini. Iya, jadi dokternya ini yang menjelaskan kejadian-kejadian aneh itu kepada si gadis. Karena dokter ini ngira kalau gadis ini udah bisa paham gitu. Jadi ternyata plot twist-nya itu si Ragil itu beneran maksudnya si anak terakhir yang masih umur 2 tahun. Kan di awal itu dia jatuh. Ternyata itu beneran jatuh dan meninggal. Si bibi itu nggak ada. Itu rekayasa dari si dokter sesuk ini. Karena dokter sesuk ini bukan manusia. Dia itu android robot. Waduh. Dan maaf. Oke, mungkin nggak terlalu spoiler. Maaf. Oke. Jadi intinya gini. Jadi kenapa dokter sesuk ini mengubah kejadian di keluarganya si ke satu keluarga ini karena anak kedua itu dia di masa depan nanti buat robot. Dia awal mula yang membuat robot dan dokter sesuk itu versi ke-100-nya. Versi pertamanya itu si Bagas namanya, anak kedua ini yang buat. Dan itulah yang dilihat sama warga-warga. Versi robot pertama itu. Nah, tapi karena sebelumnya kan saya bilang si Bagas ini membenci orang tuanya karena nggak pernah punya waktu buat dia. Sedangkan dia ini anak yang sangat jenius gitu. Bisa dibilang dia jenius. Dan karena itu dia jadi dia kan menciptakan robot dengan pemahaman yang jenius itu, tapi karena dia punya pemahaman yang punya rasa kecewa lah sama keluarganya, jadi dia bakal nyiptain robot yang nggak baik gitu. Robotnya jadi jahat karena pemahamannya juga udah nggak baik gitu. Nah jadi dokter sesuk ini berusaha buat mencegah si Bagas ini menciptakan robot jahat. Gitu. Itu sih singkatnya. Thank you. Siapa? Novia. Kanovia. Ini buku keberapa Trilly itu ya? 100. Kurang tahu ya. Banyak banget. Astagfirullahaladzim. Salah satu. Kan itu franchise. Iya. Itu udah kayaknya yang terbaru ini ya. Iya, baru terbit ya. 2024 mungkin. Sayang banget saya kelupaan baca. Itu yang mau dibakar rumahnya siapa tadi? Rumahnya si Bagas. Bukan sama Saroni kan? Bukan. Menarik. Memang cerita-cerita dari Trilly semenjak pertama saya baca, awal dulu tuh memang banyak plot twistnya. Kagum saya. Mas spoiler. Ya, oke. Lanjut ke siapa sampingnya?
Kak Hansa, oh iya. Oke, terima kasih semua atas kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Kansa. Sama juga kayak Novia, ini pertama kali aku kesini, jadi mohon bantuannya. Jadi buku yang aku bawa sore ini adalah buku karya Mbak Ziggy yang judulnya Semua Ikan di Langit. Jadi buku ini dari judulnya aja udah fantasi banget dan isinya juga begitu. Jadi buku ini tuh ceritain tentang perjalanan spiritual yang magis banget oleh sebuah ya bus dalam kota atau damri gitu di luar angkasa bersama anak kecil yang di dalam buku ini disebut sebagai beliau, dan juga sejauh yang saya baca bersama seekor kecoa yang bernama Nat. Jadi di buku ini benar-benar saking fantasinya itu saya pribadi sampai harus baca ulang beberapa kali karena kayak ini apa ya maksudnya, saking banyak analogi-analogi entah dari tumbuhan, hewan dan lain sebagainya yang menggambarkan tentang kehidupan. Jadi begitu aja sih review dari saya karena kebetulan saya belum selesai baca, masih setengahnya. Terima kasih semuanya. Dari Ziggy ya? Iya. Ziggy Zebra. Ziggy ketiga. Oh. Apa lihat? Keren. Beda. Oh. Ziggy dan seterusnya saya bilang gitu. Udah. Waduh, Ziggy das Wasmat. Lanjut Pak Rifan. Ya, halo, permisi Bang Haji. Permisi. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Rifandi. Di sini saya akan merekomendasikan buku apa yang saya baca baru-baru ini ya. Mungkin teman-teman di sini saya yakin semua pasti tahu lah, sangat familiar dengan buku ini. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat, karya Mark Manson. Sini saya kasih tahu dulu, ini adalah buku pertamanya Mark Manson gitu. Buku pertama yang dia buat, dan ini bestseller. Saya ingin ulas sedikit gitu, tidak terlalu banyak. Ya. Kenapa Mark Manson membuat buku ini? Kenapa buku ini ada gitu? Buku ini ada karena Mark Manson itu muak dengan para motivator zaman sekarang yang selalu mengatakan bahwa hidup itu harus selalu bahagia, hidup itu harus selalu sehat, hidup itu harus selalu sukses gitu. Padahal kenyataannya dalam realitas kita bahwa kehidupan itu tidak indah seperti yang kita pikirkan gitu. Bahwa kehidupan itu ada penderitaan, ada masalah, ada kesakitan gitu. Jadinya tidak selalu indah lah seperti yang kita pikirkan. Dan alternatif buku ini ada supaya kita itu bisa menerima kita apa adanya gitu. Supaya kita itu bisa mengontrol emosi kita ya. Di sini juga saya lupa sebutkan, mungkin kita awal-awal kita berpikiran bahwa buku ini sebuah buku cara menjadi cuek gitu, cara menjadi dingin gitu kan. Padahal kenyataannya setelah saya baca buku itu setelah baca buku ini ternyata terbalik gitu. Bahwa buku ini mengandung kehangatan gitu. Maksudnya kita itu peduli terhadap apa yang bernilai bagi kita gitu. Kita memperdulikan apa yang sangat penting bagi kita gitu. Kita tidak memperdulikan banyak hal gitu kan. Karena itu banyak mengurangi energi lah. Menguraskan energi ya. Jadinya buku ini tidak sesuai mungkin dengan judulnya yang bersikap bodo amat dengan sekitar gitu ya. Justru buku ini menjadikan kita tuh sangat peduli dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Mungkin terima kasih. Kalau ada yang ingin mengetahui lebih banyak silahkan baca sendiri. Thank you Bang Rifan. Ini mau dibikin podcast ya? Oh ya. Oh iya betul. Mau dibikin podcast. Nanti kan ya ada podcast apa ya itu judulnya? Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ya. Nanti akan di hari apa saya lupa. Ya. Sorry. Oke. Kayaknya Bang Oli mau? Boleh kali ya? Silakan Bang Oli. Ya, tipis-tipis aja kali ya. Tipis, gas. Jadi aku ingin bahas buku yang kebetulan menang Nobel Sastra. Ini salah satu buku favoritku. Judulnya tuh Jokowi si tukang kayu.
Pemenang Nobel Sastra, Pulitzer Prize, Kusala Sastra itu disapu habis teman-teman. Itu sebenarnya aku kira itu novel apa ya? Biografi ya. Ternyata itu novel fanfiction. Aduh, aku sampai ketawa-tawa gitu. Lihat isinya itu kayak astagfirullahaladzim, ini kayak ditulis anak SMP yang baru belajar nulis gitu loh. Salah satu ya, contoh kasus adegan. Di sekolah kamu tidak punya pacar, di Iriana, aduh astagfirullahaladzim. Itu kok begitu cringe gitu loh, sampai tuh kalian pernah lihat video tapi kalian yang malu gitu. Nah, aku tuh baca buku itu aku yang malu ya. Oh, apa yang aku baca gitu. Tapi kok ya aku tuntaskan buku itu. Astagfirullahaladzim. Terus aku kan bikin video. Kuat banget mental tuh. Nah, terus kan aku bikin video itu, terus aku ngatain buku itu sampah gitu loh. Terus ada yang bilang, "Oh, Mas, kalau namanya karya sastra itu dihargain dong, itu kan tetap buku gitu." Lah, maksudku ada merah putih one for all itu maksudnya itu sama-sama sampah gitu. Kok double standar, merah putih one for all boleh dihujat, Jokowi si tukang kayu nggak boleh gitu. Nah, dalam teknik storytelling itu kan sebuah misal bab 1 itu ada sebuah perkelahian gitu. Nah, di bab 2 itu nggak boleh ada perkelahian. Kalau ada perkelahian lagi harusnya eskalasi itu meningkat gitu. Jadi ada perkembangan karakter. Nah, kalau kata siapa ya, aku nggak Edgar Allan Poe kalau nggak salah. Ya, satu misal bab itu penting atau enggak, coba itu dihapus di satu buku. Kalau ceritanya tetap berjalan, berarti bab itu nggak penting. Jadi sebuah bab atau bahkan sebuah paragraf, kalau misal tanpa ada paragraf itu cerita nggak bisa tetap lanjut, berarti paragraf itu begitu penting. Nah, akhirnya saya menyelesaikan novel itu dan langsung langsung tercerahkan gitu loh, bahwa wah ternyata itu kita bisa loh mencetak buku. Soalnya kan yang gini aja terbit gitu. Kita menambah optimisme dan ternyata itu memvalidasi apa kata Stephen King gitu. Stephen King itu bilang kalau membaca buku jelek itu jauh lebih penting daripada membaca buku bagus. Karena itu ibaratnya kalau kata itu the whole semester di kuliah creative writing gitu. Jadi teman-teman jangan cuma baca buku bagus, karena ini buku bagus itu sangat magis gitu, sangat misterius gitu. Gimana bagusnya ini? Nah, sementara buku jelek itu kan kita tahu jeleknya di mana. Oh, ini cringe, oh ini karakternya tolol, oh ini tidak ada perkembangan karakter gitu. Nah, baca buku jelek, terus hindarilah kesalahan-kesalahan itu. Dalam membuat film juga seperti itu. Joko Anwar kan juga bilang kan, tontonlah film, nggak usah film bagus-bagus toh, karena itu misterius banget. Bagaimana itu bisa bagus? Tontonlah film jelek agar kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan dia. Nah, terakhir aku cuma mau bilang, hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Itu aja. Silakan beli di ini e-commerce ya. Kayaknya kalau saya ngelihat judulnya saya udah tahu siapa antagonisnya ya di sana. Siapa? Jokowi si tukang kayu kan udah jelas nggak siapa yang jadi antagonisnya? Siapa menurutmu? J. Nggak mau saya lanjut. Nggak udah diitai dari kemarin ini. Oh, ada wow. Izin untuk bagiannya Mas Alwi kita potong ya. Kita upload kita laporkan. Oke. Aku tuh gara-gara review buku itu tuh, ibuku tuh sampai nangis. Alwi, kamu itu jangan ngejelek-jelekin Jokowi. Wah, berarti ini gimana nih? Kamu itu mau pergi ke NTT, kamu malah jelek-jelekin Jokowi. Power Jokowi itu masih ada di sana, Alwi. Gitu. Ibu, saya menjelek-jelekan bukunya, bukan Jokowi. Meskipun Jokowi juga jelek, tapi aku menjelek-jelekan bukunya. Gitu. Ada. Ya, itu yang kayak itu karya sastra harus diapresiasi gitu. Termul kayaknya. Tapi mungkin karena saya review tuh jadi malah penjualannya laris. Awalnya di e-commerce tuh harganya 20.000, nggak ada yang beli, sekarang 90.000 tuh. Nah, tadi kan berkembang. Kayaknya Pak Jokowi harus berterima kasih sama Alwi ya. Terima kasih Pak Jokowi. Sebenarnya itu lagu itu udah jadi lagu nasional di sini. Selalu semua anggota teman baca itu selalu pakai headset tuh dengerin lagu apa? Kang Lidan. Kang Lidan. Oke, itu aja.
Thank you Bang Alwi. Mantap. Duduk. Ini saya baru tahu kalau ada buku Jokowi si tukang kayu ya. Kayak Jokowi undercover aja buku-bukunya, ternyata ada juga versi lain ya. Oke, barangkali siapa yang mau lanjut? Oh itu ada belum yang di luar tuh? Oh iya, aduh. Oke, biar berurutan aja ke sini ya. Saya juga sekalian. Oke, saya sebentar. Saya mau review buku Martin Alaida, Kumcernya, Leontin Dewangga. Kebetulan saya pertama kali berkenalan dengan Martin Alaida itu lewat cerpennya Tanah Air yang sangat menghentak saya ketika ini kan Tanah Air ini ada dalam cerpen pilihan Kompas tahun 2016. Nah, dia jadi judul dari Kumcer ini Tanah Air. Ini nyeritain orang-orang eksil yang terjebak pasca tahun sekitar 60-an lah ya kejadiannya. Nah, kemudian saya tertarik dengan Martin Alaida. Saya lanjut dengan buku kumpulan cerpennya Leontin Dewangga. Sebenarnya saya berharap ya, saya tidak membayangkan bahwasanya tema-tema cerpen ini tema-tema yang mengandung sejarah yang kuat ya, apalagi terutama soal kejadian 65 ya gitu. Dan ternyata benar bahwa cerpen-cerpen Martin Alaida yang terkumpul dalam kumpulan cerpen Leontin Dewangga ini berkisah tentang orang-orang yang pada zaman 60-an, orang-orang yang dalam pandangan pemerintah Pak Soeharto itu orang-orang yang patut dibunuh, patut dibenci dan patut ditindas begitu. Nah, ini menjadi menarik karena Pak Martin mampu mengemas cerita-cerita yang berat soal sejarah dengan cerita-cerita yang romansa kadang. Tapi hentakan-hentakan di akhirnya itu yang membuat kita jadi bertahan membaca. Karena ini satu cerita aja. Seorang yang ingin meminang pacarnya, dia pergi ke rumah pacarnya yang ada jauh dari rumahnya. Pas sudah nyampe, dia ketemu sama seorang kades. Kades itu pun ingin pergi ke tempat desa si pacarnya. Tapi tiba-tiba dia diceritakan sama Pak Kadesnya bahwasannya beberapa hari yang lalu orang-orang di desa itu dibunuh. Tidak semua ya. Orang-orang yang dituduh PKI itu dibunuh oleh pemerintah. Dan salah satu orang itu adalah calon ayah mertuanya. Dan di sana dia yang mau berbahagia akhirnya bersedih begitu. Tidak bisa ketemu sama pacarnya, kekasihnya, dia hanya bisa bertemu dengan abu pacarnya. Itu hentakan-hentakan semacam itu rutin ada di dalam hampir semua cerpen Martin Alaida. Jadi kita tidak hanya menikmati estetika narasinya, tapi kita juga dapat ilmu-ilmu soal sejarahnya. Ini menarik untuk teman-teman yang mau memahami kejadian 65, tidak hanya perspektif buku-buku yang karya pemerintah ya, yang normatif sekali. Kita perlu memperkaya khazanah pengetahuan kita, apalagi soal 65 dari perspektif lain. Kayaknya ini menarik untuk teman-teman baca. Barangkali hanya itu ya teman-teman. Kita lanjut ke kawan-kawan kita yang masih banyak. Wah, masih banyak cuy. Teman-teman gini, jadi kan bincang buku itu kan setiap 2 pekan selalu ada. Gitu. Jadi teman-teman yang barangkali nanti aku ngusulin supaya ini kan banyak banget tuh. Nah, yang mungkin belum sempat nanti mungkin bisa di bincang buku berikutnya, karena tidak selalu kita akan ada tamu seperti Mas Alwi. Nah, jadi kita mau kita bisa diskusi sama Mas Alwi. Mas Alwi bisa berbagi tentang pengalamannya perjalanan. Oh ya. Bagaimana dia mencintai buku, menjadi bookstagram dan segala macam, yang mungkin pasti akan berguna buat kita yang juga pecinta buku. Itu memang di sini nggak begitu banyak Mas. Jadi pikir ini momen yang penting untuk kita berbagi. Mas Alwi mungkin bisa memberi motivasi, inspirasi atau apapun itu kepada kami. Jadi gitu kalau diterima. Kayaknya oke ya. Diselesaikan aja yang ada di dalam gitu. Yang di luar mungkin kami mohon maaf gitu. Jadi mungkin di bincang buku berikutnya bisa berbagi. Kayaknya kita akan berbaur di luar biar semua kena ya. Tapi setelah ini selesai, ini kawan-kawan di dalam masih ada yang 1, 2, 3, 4. Oh enggak. Oh ya, oke. Ada 3 lagi ya. Yang enggak apa-apa kita lanjut Bang ya. Oke, silakan Bang. Selamat sore. Sore. Halo,
Perkenalkan, nama saya Dani. Ini kali pertama saya ada di sini. Mungkin Yang isi kerasa agak hitam. asing saya. Nah, sama-sama apa itu ini isinya? karena baru-baru. Kemudian saya di sini ingin memberikan saya habis baca ini. Woi. Tapi saya sedang membaca buku Wiji Tukul, judulnya Nyanyian Akar Rumput. Yang saya bahas kali ini mungkin ini Sang Alkemis, The Alchemist. Penulisnya Paulo Coelho. Ini mega bestseller. Oke, pertama-tama saya mau menceritakan buku ini itu tentang perjalanan spiritual, perjalanan magis dari seorang anak kecil, seorang penggembala domba dari Spanyol bernama Santiago. Si Santiago ini memiliki mimpi yang mungkin barangkali di antara teman-temannya sebagai sesama penggembala domba itu sesuatu yang mustahil dan sempat ditentang oleh bapaknya sendiri. Cuman karena Ente udah megang ini. Santiago memiliki mimpi yang sangat besar, akhirnya bapaknya itu luluh dan memberikan restu untuk Santiago berkelana. Santiago ini kenapa ingin sekali menjadi seorang penjelajah itu karena dia bermimpi mimpinya itu selalu terulang tentang harta karun yang tersembunyi di bawah piramida Mesir. Dia tergugah karena harta itu sangat besar dan mungkin saja berguna untuknya di masa depan. Kemudian dia mendatangi seorang gypsy, seorang peramal di kotanya. Setelah dia mendatangi seorang gypsy itu, sempat dia bertanya-tanya bahwa gypsy ini benar atau tidak dalam menafsir mimpinya itu. Akhirnya dia karena keraguan-raguannya itu, dia didatangi oleh seorang raja Salem yang bernama siapa yang lupa saya? Waduh. Raja Jawa. Seorang Melkisedek. Awalnya Melkisedek tidak memperkenalkan namanya, namun dia bertanya kepada Santiago, buku apa yang sedang kamu baca? Dihiraukan oleh Santiago. Kemudian lama-kelamaan Santiago ini rese karena terus ditanya oleh sang raja Salem. Kemudian karena dia terus bertanya di apa nih? Di Solo? Iya, dibalas-balas gitulah pokoknya. Akhirnya hidup Jokowi. Raja Salem ini memberitahu kalau dia tahu buku itu. Akhirnya mereka berbincang-bincang sebentar. Kemudian Raja Salem ini bilang kalau dia mau membeli domba-dombanya Santiago. Besoknya Santiago datang. Benar, Melkisedek ini membeli domba-dombanya Santiago. Setelah dibeli, dia memberitahukan kalau dia harus yakin kepada mimpinya, kalau dia harus menjadi petualang. Akhirnya dengan uang yang dia dapatkan dari hasil menjual domba-dombanya, dia pakai untuk menjelajahi Afrika. Setelah sampai di Afrika, di situ yang tempat saya gong, dia bilang orang-orang Afrika itu, orang-orang di Maroko, dia baru sampai di Maroko, di ujung sebelah kiri Afrika. Dia melihat situasi kota ya saat seorang imam memberikan doa, memanjatkan doa. Dia bilang orang-orang kafir kepada mereka yang sedang ingin sholat. Disclaimer, Santiago ini seorang Kristen. Kemudian setelah dia bilang gitu, dia pergi ke sebuah kafe ngeteh. Dia tidak suka teh, dia lebih suka anggur. Kemudian dia didatangi seorang pemuda. Dia tidak tahu kalau pemuda ini adalah pencopet. Dia baru sadar setelah dia ditinggal dengan uang-uangnya yang
Raib diambil oleh pencopet. Keesokan harinya dia dibantu oleh dia membantu seorang yang ingin membuka tokonya, toko permen. Setelah dia membantu itu, dia menyadari bahwa dia tidak perlu memahami bahasa-bahasa orang-orang kota ini. Dia hanya perlu menggunakan bahasa yang tidak diucapkan oleh orang lain, yaitu bahasa dunia. Dari situ dia mencoba mencari peruntungan, mencari kesempatan lain karena dia sempat putus asa. Kemudian dia membantu seseorang di atas bukit kota untuk menjualkan gelas. Awalnya dia takut kalau dia tidak bisa memahami bahasa orang tersebut, tapi ternyata lama-kelamaan dia mengerti dan dia belajar bahasa Arab. Kemudian dari situ dia mengumpulkan uang. Setelah terkumpul uang, dia berbincang-bincang kepada pemilik toko. Saat itu dia menyadari kalau semua orang itu punya mimpi, tapi tidak semua orang berani untuk melakukan langkah besar seperti Santiago. Nekat pergi ke Afrika dengan uang yang dia hasilkan dari menjual domba yang satu-satunya adalah peruntungannya dia. Kemudian dari situ dia berjalan menuju ke Padang Sahara. Sorry mas, potong. Kalau dipercepat sih boleh sih nggak? Boleh. Oke ya, masih. Thank you mas. Setelah itu dia sampai di sebuah oasis. Di oasis itu dia bertemu seorang alkemis. Nah di situ jadi dia dipandu oleh seorang alkemis itu sampai dia mengetahui bagaimana caranya memahami bahasa dunia. Nah setelah dia memahami bahasa dunia, bagaimana dunia ini bekerja dan pertanda-pertanda baik dan pertanda-pertanda buruk di gurun, dia akhirnya sampai ke daerah Mesir. Di daerah Mesir itu dia akhirnya mencari apa yang dia awalnya cari, yaitu harta karun. Harta karun yang dia impikan selama ini. Dia menggali-gali di bawah piramida itu sampai petang, tidak ketemu-ketemu. Akhirnya dia didatangi oleh segerombolan orang-orang Arab Mesir. Ditanyai, dia tidak menjawab Santiago. Kemudian dia digebuki dan diambil semua hartanya itu lagi-lagi. Kemudian di situ dia bilang bahwa dia bukan orang bodoh yang mencari-cari sesuatu, tapi dia benar-benar ingin mencari harta karun di situ. Kemudian orang Arab ini ketuanya itu bilang, aku juga orang bodoh seperti kamu sebelumnya karena mencari sesuatu dalam mimpi. Dan dia bilang mimpinya itu dia menemukan harta karun di bawah gereja, di bawah pohon gereja itu. Akhirnya di situ Santiago tertawa lepas. Dia akhirnya menemukan harta karun yang dia cari-cari sebenarnya di tempat awal dia berangkat, itu di gereja dekat perkebunan atau tempat dia menggembala domba. Mungkin itu aja dari saya. Thank you bang. Lanjut. Halo teman-teman semua. Halo. Hai, perkenalkan nama saya Jania. Oke. Buku yang saya bawa adalah karya dari Pak Pram, yaitu Perawan Remaja dalam Cengkrama Militer. Sebenarnya ini udah selesai saya baca dari bulan Juni kemarin. Yang saya baca sekarang itu Saman dari Ayu Utami. Tapi kenapa saya nggak bawa? Saya masih mencerna gitu gimana alur dan dari cerita buku Ayu Utami yang Saman itu. Jadi saya bawa yang ini aja. Jadi ini bercerita tentang perawan remaja pada masa pemerintahan kolonial Jepang, di mana mereka para perawan remaja ini atau anak-anak gadis ya yang baru lulus SD lah hitungannya itu, mereka dijanjikan oleh pemerintahan Jepang untuk sekolah ke Tokyo dan Sonanto. Sonanto itu Singapura. Nah, mereka tuh dijanjikan bakal jadi perawat, bidan, pokoknya yang bakal menjadi orang terpelajar lah ya. Nah, kemudian yang aslinya itu mereka sebenarnya cuma dijanjikan
cuma dijanji-janjikan untuk bersekolah gitu ya, tapi nyatanya mereka malah dijadikan jugun ianfu atau pemuas nafsu ya. Iya, pemuas nafsu atau pegawai apa namanya? Pekerja seks. Ya, PSK. Nah, itu mereka tuh dijadikan PSK, mereka dibawa ke Pulau Buru. Di sini diceritakan di Pulau Buru di Maluku, di mana mereka dipekerjakan untuk para bala tentara Jepang gitu, untuk pemuas nafsunya. Nah, terus kemudian singkat saja ya, setelah kekalahan Jepang gitu, penderitaan para gadis remaja ini tidak berakhir. Ternyata setelah Jepang menyerah gitu, mereka pada kayak tunggang langgang gitu pergi ke takut lah gitu kan, karena nanti bakal kena pengadilan internasional gitu atas apa yang mereka lakukan gitu kan di Hindia Belanda. Ternyata penderitaan para perawan ini nggak sampai situ saja. Ternyata mereka malah dibawa lebih penderita mereka tuh lebih menderita lagi setelah mereka dibawa oleh suku-suku asli yang ada di Pulau Buru gitu, di Alfuru, di Pulau Buru di Maluku. Mereka dijadikan istri sih dalam bahasanya, tapi mereka tuh kayak diperjualbelikan juga dengan barang-barang yang ada di sana gitu kan. Masih suku-suku yang sangat masih ya primitif gitu. Terus kemudian nanti pada selang beberapa tahun gitu nanti bakal ada tapol atau tahanan politik juga yang akan dipindahkan gitu ya ke Pulau Buru di Maluku, di mana salah satu dari tahanan itu ada namanya Soroni, bukan Ahmad Soroni ya, tapi Soroni. Soroni ini ternyata Soroni ini mencari kakaknya gitu yang dulu dijanjikan gitu untuk sekolah. Ternyata benar, ia bertemu dengan kakaknya di sana bernama Mulyati, namun seiring waktu namanya tuh berubah tidak jadi Mulyati lagi karena emang sudah dianggap sebagai barang milik suku-suku yang primitif tadi gitu. Nah, jadi Saron ini tuh ingin bawa pulang gitu kakaknya, tapi ternyata malah nggak bisa gitu karena ya emang wanita itu sebagai jadi barang yang bisa disewakan, barang yang bisa diperjualbelikan atau ditukar gitu ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Oke, thank you. Rasanya cukup menarik dan kita pengen baca buku Pram. Lanjut. Oke, berarti kita selesai ya, teman-teman. Ya, oke, kita tutup. Oke, thank you teman-teman ya atas partisipasinya untuk sore ini di Bincang Buku. Kita berharap teman-teman bisa tetap konsisten hadir di Bincang Buku selanjutnya. Kita akan bertemu 2 minggu lagi ya, di tempat yang sama, di hari yang sama, di waktu yang sama. Oke, terima kasih. Sekian. 2 minggu Bincang Buku, tapi setiap pekan. Oh, ada kegiatan sebenarnya tiap minggu. Operasi teks namanya. Sampah. Ya, setiap hari Minggu. Jadi operasi teks itu lebih kepada mengulik satu karya bersama-sama. Kalau ini kan beda-beda, kayak kita dibahas nih. Kalau itu satu karya, baik itu esai, cerpen, bahkan nanti ada puisi kalau kita nanti ya. Itu teman-teman jangan lupa hadir setiap Ahad, teman baca selalu ada kegiatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.